Halo Kak Roy. Halo Kak Fian. Gimana kabarnya Kak Roy? Baik, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan sehat ya Kak Roy. Nah adik-adik yang ada di rumah, gimana kabarnya nih? Pasti sehat? Puji Tuhan. Amin. Nah Kak Roy, kita udah memulai ibadah sekolah minggu nih. Yuk adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Hai teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Berkati kakak-kakak yang akan memimpin Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah Kak Roy, tahu nggak Tuhan itu selalu ada loh di dalam kehidupan kita. Yes. Saat kita senang, saat kita sedang berduka, Tuhan itu selalu ada. Sama seperti pujian yang akan kita nyanyikan, judulnya Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Nah adik-adik yang ada di rumah, yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita maukan pujian ini kembali. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Kak Roy, Tuhan Yesus baik ya. Amin. Sampai saat ini kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa menyembah Tuhan. Nah adik-adik yang ada di rumah, kita tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, puji Tuhan, haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada
pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Ayo adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan juga Alkitabnya. Mari kita kembali memuji Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa menerima firman Tuhan. Semuanya adik-adik di rumah, lipat tangan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuji-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buat kami mengerti dan taat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Filipus adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus yang juga bertugas memberitakan Injil ke seluruh negeri. Filipus pergi ke Damsyik dan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus karena pemberitaan Injil dan tanda-tanda heran yang dilakukannya. Pada suatu hari malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan,
menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Filipus taat akan perintah Tuhan dan pergi ke tempat yang Tuhan perintahkan. Setelah sampai di jalan itu, ada seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Hai Tuhan, mengertikah Tuhan dengan apa yang Tuhan baca itu? Bagaimana aku dapat mengerti bila tidak ada yang membimbing aku? Mari, naiklah. Lalu Filipus menjelaskan firman Tuhan kepada sida-sida dari Etiopia itu. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kakak harap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, kita masih harus tetap semangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Ya, tadi adik-adik sudah lihat belum drama yang tadi? Oke, kalau sudah lihat, yuk kita sama-sama lebih dalam lagi untuk belajar apa maksud dari firman Tuhan melalui drama tersebut. Nah, tadi murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus, ia adalah seorang yang taat dan rajin untuk membaca firman Tuhan. Sehingga Tuhan memakai Filipus untuk menjelaskan firman Tuhan pada seorang sida-sida dari Etiopia. Adik-adik tahu tidak apa yang dibacakan sida-sida itu saat di kereta? Nah, sida-sida itu sedang membaca kitab Yesaya yang berbunyi demikian. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang dapat menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Nah, adik-adik tahu tidak apa yang terjadi selanjutnya? Nah, yang terjadi selanjutnya adalah sida-sida dari Etiopia itu akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus dan memberikan diri untuk dibaptis. Nah, adik-adik juga tahu tidak? Tuhan Yesus pun dapat memakai adik-adik, Kak Fian, kita semua untuk dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi adik-adik tahu tidak caranya bagaimana? Nah, caranya adalah seperti ini. Kita harus mengenal Tuhan kita lewat firman Tuhan. Melalui kita mendengarkan firman Tuhan melalui Alkitab. Nah, dan juga rajin mendengar firman Tuhan di ibadah sekolah minggu online seperti sekarang ini. Nah, dan juga dengan kita memiliki pengetahuan yang banyak tentang firman Tuhan, kita bisa menceritakan kepada banyak orang, teman-teman, maupun saudara-saudara kita. Tapi jangan lupa, bukan hanya memiliki banyak pengetahuan saja, tetapi yang terpenting adalah kita juga harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Kak Fian mau memberikan satu ayat hafalan bagi adik-adik yang ada di rumah. Nah, ayat hafalannya terdapat di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-32. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-32. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita. Sekali lagi ya, kita baca ayat hafalan kita bersama-sama. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-32. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita. Yuk, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan, yang sudah kami dengar ya Bapa. Terima kasih, biarlah firman yang sudah disampaikan ya Bapa boleh mengajarkan kami
untuk kami boleh mau untuk menceritakan tentang Engkau kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami, kepada keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini Tuhan boleh kami pegang teguh, biarlah kami boleh berani untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh berani menceritakan tentang Engkau ya Bapa. Terlebih lagi bagi keluarga kami yang belum percaya kepadamu ya Tuhan. Boleh mendengar cerita tentang Engkau. Boleh mendengar firman Tuhan yang sudah kami sampaikan ya Bapa. Biarlah keluarga kami yang belum percaya kepadamu ya Tuhan, boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu untuk hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai jumpa.